Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Jumpa lagi di channel Ngobrol. Masih bersama Mas Ayong dan masih sama aku yang mau nemenin Mas Ayong kali ini. Betul sekali. Oke Mas Ayong, mau nyapa kawan-kawan dulu apa mau? Pengennya sih dengerin situ ngobrolin apa gitu, apa cerita apa gitu loh, Bim. Cerita apa Mas Iya Ayong? apa aja gitu kan. Ya kalau bisa horor, kalau nggak horor ya emang biasanya nggak horor gitu kan. Oh, gimana? Kalau mau aku langsung cerita juga nggak apa-apa, tapi tak nyalain rokok dulu. Oke siap. Boleh, Bim. Saya juga mau ngopi dulu. Pembukaannya udah ya Mas Habib Udah ya. cukup. Nyapa Baik. kawan-kawan dulu lah. Baik, aku tak nyapa kawan-kawan dulu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, Amin. sehat dan selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Kembali dengan kami berdua di sini di acara ngobrol, channel ngobrol yang ngobrolin yang horor-horor gitu ya. Pastinya. Ya semoga akan dapat horornya. Kalau nggak dapat ya gimana lagi ya Bim? Mau gimana lagi Bim? Baik Bim. Ini kita masih pakai outfit yang sama, kita masih semuanya masih sama kayak yang sesi yang lalu di episode yang lalu karena memang sebenarnya ngetek 1 hari. Iya karena kemarin itu kayaknya masih belum selesai juga. Kita akan terusin cerita yang belum selesai kemarin, gitu ya. Cerita kemarin adalah tentang Mbak Sinta. Mbak Sinta begitu Cinta. ya. Mbak Sinta ternyata Dan kucingnya ya. betul. Oke. Mbak Sinta itu ternyata memelihara kucing sejak lama begitu ya. Dan memang dari kecil katanya aku suka yang namanya kucing gitu. Manis lucu Mas kata iya benar. Tapi untuk yang kemarin yang kasus itu benar-benar aku nggak nyangka sama sekali. Jadi malam itu dia telepon. Malam itu nggak telepon, paginya telepon. Aku yang telepon sebenarnya. Jadi nanti ceritanya akan kita jelaskan ya. Yang aku tahu memang lukanya parah banget. Untuk gigitan kucing normali gitu nggak seperti itu. Yang aku tahu. Aku pernah digigit bukan berarti aku memelihara ini ya musang. Tapi aku pernah digigit musang. Aku pikir musang itu seperti ular. Kalau misal dipegang kepalanya pas di sini, itu kepala itu otomatis nggak bisa bergerak. Kayak megang ular begitu kan. Itu bakalan aman. Tapi ternyata pas dipegang begini, dia itu bisa modut Bib. Kepalanya bisa modut, bisa berputar begini. Set, langsung celak begini. 4 gigi taringnya kayak gitu. Jadi jelek. Nah, jelek itu mungkin karena memang bukan musang peliharaan, sih liar. Dia mungkin kadang makan yang nggak bersih, terus yang jelas nggak pernah sikatan juga. Jadi apa namanya? Kayak berbisa begitu, seolah-olah begitu gigitannya Bengkak beracun. ya. Bengkak dalam dan mungkin kena urat gede juga, langsung darahnya hitam. Beruntung waktu itu ada mbah, dia langsung sigap, tanganku dipegang, disedotin darahnya, dibuangin yang hitam-hitam itu. Sempat juga apa namanya agak ngeliang gitu, kok lemas begitu, mungkin darah yang banyak dibuang begitu. Ini bahaya Mas katanya, langsung diikat pakai ini kan, diobatin juga, alhamdulillah sembuh, tapi bekasnya masih ada. Nah, cukup dalam, tapi mau dilihatin kamera percuma. Tapi percaya Bib ya. Percaya. Nah ini juga yang dialami Mbak Sinta, kucing itu tadinya kucing rumahan. Tadinya kucing rumahan dan tadinya sama kawannya beliau begitu ya. Dan kemudian dialih rawat sama Mbak Sinta karena memang yang punya juga tahu persis bahwa Mbak Sinta itu penyayang binatang, terutama kucing. Dia tahu banget cara megang kucing, terus sifat-sifatnya seperti apa, masa-masa ketika kucing sakitnya seperti apa, masa birahi itu harus dipegang seperti apa. Itu jadi untuk yang ngasih kawannya Mbak Sinta itu ya dengan senang hati. Dan Mbak Sinta juga mengamini itu semua. Dia merawat sebagai tambahan kucing lain belakangan karena saking manisnya si kucing ini. Dan dia itu kayak ada ikatan gitu loh. Dia senang gitu loh. Maksudnya dirawat itu kayak bisa buat teman. Nggak kayak yang lain udah lama yang kucing-kucing udah lain. Tapi ini benar-benar selalu ngikut. Tuna ya. Luna gitu kan. Jadi nggak mungkin banget menurut saya Mas nyampe bisa ngelakuin kayak gitu tanpa dia itu
kalau misalnya nggak dipegang lama, nggak ada makannya, kalau nggak masa birahi atau apa, suami saya memang nggak dikunci, dan biasanya juga nggak dikunci juga yang atas gitu loh, kandang yang atas itu nggak apa-apa, dia nggak bakalan nyeros keluar. Itu kok bisa nyerang suami saya, dan kayak semuanya kayak seolah dikonsep begitu loh, dikonsep untuk nyerang aku sama suamiku kayak gitu. Jadi dia ada sempat pikiran kayak gitu, tapi dibuang pikiran itu, bahkan terbuang dengan sendirinya. Karena apa? Karena rasa sakit yang aku alami saat itu bener-bener, ya Allah mas, sakit banget digigit kayak gitu. Iya lah, pahanya lagi ya. Iya, dia pahanya bisa nancep. Kalau misalnya ini sih disertakan fotonya Bib ya. Jadi nancep begitu dalam. Terus kalau yang suaminya itu kaki kanan jadi bawah lutut begitu, dia kayak semacam belati begitu, belati yang digoreskan ke kaki. Jadi lukanya itu aneh, bukan, jadi dua luka yang paling dalam itu dia tuh muterin betis kayak betis dipotong gitu loh. Tapi jadi dua bagian, dua jalur begitu, seret kayak gitu, muter dan dalam. Nah, yang untuk Mbak Sinta sendiri, dia yang paling parah itu yang digigit begitu, gitu kan. Berarti daerah paha bagian dalam sama bagian atas begitu, empat lubang. Itu dalam banget. Bisa dibayangin juga kalau si kucing itu nyampe dia jalan aja mau ngelepasin nggak mau, semakin kencang, kayak gitu, bener-bener marah banget si kucing. Nggak tahu ini kok bisa seperti ini. Aku adanya belum malam itu bener takut banget ya, sakit. Semakin takut semakin sakit malam itu, dan gimana cara ngelepasinnya. Aku mau minta tolong sama suami juga lagi kesakitan kayak gitu. Dia kayak, kalau normalnya ya mas, misalnya kena gigitan kucing, kalau enggak lukanya taruhlah suamiku dalam seperti itu, tapi nalurinya dia yang sayang sama aku begitu ya, suami yang udah deket banget sama aku, kita jalani rumah tangga udah lama, dia itu bisa langsung loncat ke arahku, maksudnya lepasin kucing, tapi dia langsung kayak nggak berdaya kayak gitu loh, bisa kayak set kayak gitu, tapi pakai gigi, katanya pakai gigi yang dia ngomong, suamiku ngomong pakai gigi, tapi bisa muter presisi elit, bener-bener muter gitu aneh loh. Ya. Aneh, kayak bener-bener seolah-olah ada pisau yang diset kayak gitu loh. Dan dampaknya langsung bikin suami ngeletak, terus aku kok kucing semarah itu. Kalau ada lah memang begini ya, anak-anak sering mainan kucing liar ataupun kucing yang main di pelataran rumah, dipegang kepalanya ada yang sensitif, tapi banyak kan suka. Jangan dipegang bututnya deh, nanti nyakar atau gigit begitu kalau kucingnya nggak biasa tersentuh. Dan bagian itu emang nggak suka dipegang katanya sih, aku nggak tahu persis. Tapi ini misalnya harus begitu pun, kucing yang digigit itu kayak ogah-ogahan kucing itu kan, asal buat jangan pegang aku itunya gitu loh. Kalau ini memang disengaja memang gigit Bib, ya kan. Yang suami nyerang suami aku nggak tahu persis, tapi posisi yang ketika nyerang aku, si kucing itu memang nggak langsung loncat, dia emang liatin mata sama mata, bener-bener seolah-olah dia ngomong, kamu nih giliran kamu nih kayak gitu, kayak seolah-olah kayak gitu. Jadi kayak gini tetap gitu. Dia kan posisinya dia berdiri di ruangan tersebut, kayak ada meja kecil gitu, dia nangkring di situ, dan nggak ada kesempatan untuk berpikir lagi atau menghindar. Itu cepet banget kejadiannya. Tapi dia kepana lagi, si kucing itu benar-benar tatap-tatapan, dan yang paling aneh gitu ya, mata yang warnanya sembiru, agak biru begitu, kok bisa berubah merah, benar-benar merah kayak nyala gitu. Tapi nggak terang banget sih kayak gitu. Dia langsung celep. Akhirnya aku susah payah buat ngelepasin gigitan ini. Sebegitu dia, aku bilang, aku nggak mau kucing kesayanganku atau kucing lain aku bilang jahat sampai menyerang majikannya sendiri. Aku nggak mau majikan aku teman gitu kan, terus gigit aku. Tapi aku juga nggak bilang dia jahat, dan aku juga nggak pengen ngelepasin ini dengan nyakitin si kucing itu, walaupun dia udah melakukan itu masih nempel. Jadi kita bisa kan bisa dicekek apa gimana ya, dicekek apa dipakein apa digebuk kayak gitu. Jadi aku hanya ingat sama Allah waktu itu, sama ya Allah, astagfirullahaladzim, ayo lu lepasin aku, lu lepasin ibu, ngomong kayak gitu. Kayak udah dianggap, lepasin ibu lu, jangan kayak gitu, lepasin ibu. Itu nyampe nggak tahu seberapa lama dia itu ngelepasan diri dari gigitan itu dengan sendirinya, ngelepas kucing yang bulunya lebat
gede lebat gitu ya, gembel banget karena terawat banget kan Bib. Terus ya bulu ekornya segala macam itu semua itu berubah jadi warna darah merah begitu. Itu sempat mikirin, jadi apa aku nyakitin kucingku apa enggak, kok darah semua kayak gitu. Pas belakangan tak aku ketahui sembari aku megangin sakit begitu ya, ini darah bener-bener kayak ngucur, yang dari apa aku mengucur. Aku ternyata dia nggak luka sama sekali, emang dia tuh gigit dan kayak mau minum darah kayak gitu loh Bib. Akhirnya malam itu aku nggak ngurusin Luna lagi karena memang aku itu udah kepayahan ngeliat suami juga kayak gitu. Suami langsung bangun terus ngomong, Beb, ini kenapa Beb, kita tuh kenapa kok bisa Luna kok kayak gitu, nggak tahu kok dia itu bisa sama aku ini ya, sama ibu kok bisa berani begini, sama kamu juga yang digituin. Akhirnya langsung mereka kepayahan berdiri di tengah malam, gak ada siapa-siapa di rumah segede itu kan. Akhirnya mereka berhasil keluar, nyampe ya bawa seadanya, masih pakaian baju tidur si Mbak Sinta, suaminya begitu juga sama, cuman ngambil kunci sama ya sesuatu lah, handphone atau apa yang bisa dibawa. Mereka langsung keluar dan nyari rumah sakit malam itu juga Bib. Akhirnya di malam itu langsung ditanganin di UGD dan memang berdampak kayak orang apa ya, kayak orang benar-benar di kacar abis gitu loh. Kayak bukan orang digigit itu ada banyak, mungkin digigit semacam hewan atau apa, tapi dampaknya benar-benar kayak kita itu habis tenaga iya, mental kayak diruntuhin semua. Apa karena aku kecewa sama ini, tapi aku nggak kecewa, aku sayang sama Luna nggak mungkin lakuin itu. Semua spekulasi ada di pikiranku, gara-gara siapa, karena apa, aku punya salah siapa sama orang lain, sampai atau ya Allah aku punya salah sama siapa, kalau aku punya salah sama Luna ya memang, tapi ini karena aku kadang ngandangin, tapi aku sayang banget sama si Luna. Makanya apanya kesehatannya sampai ke bawah dokter hewan, tak jalanin itu semua, kok bisa nyerang kayak gitu. Apakah mungkin ada seseorang yang jahat sama aku kayak gitu loh, yang bikin aku diserang melalui Luna. Apakah kayak gitu bisa kayak gitu loh. Akhirnya malam itu dia diobatin, suaminya diobatin, minta satu ruangan, maksudnya perawatan begitu, dan pagi-pagi sekali mereka boleh pulang, tentu dengan banyak hal yang harus dipenuhi ya, dan ini pengobatan dan obat-obat yang harus diminum. Terus pagi itu aku sendiri ini semalaman keluar sama teman-teman. Jadi setelah jam 9 malam lebih, mungkin habis WA sama dirimu, terus kamu lagi sama teman-teman, terus aku juga mau keluar kan, Purwondo waktu itu kan, lagi sekarang ada di kampung. Oh masih ya dia ayo katanya mau keluar sini main kartu kayak ngapain buat hiburan gitu. Aku keluar di situ, terus semua baik-baik aja, ngobrol, main kartu buat hiburan, ketemu sama teman-teman lama, ada Mas Tuying, ada Mas Tommy, semuanya ada di situ. Tapi di jam-jam berapa ya, di jam sekitar mungkin jam 12 atau kurang, ngerasa itu badan tiba-tiba lemes banget, lemes bener-bener los kayak gitu loh. Aku ngerasa los, kayak bahasa ini mau ini kan pendapat ya yang aku ngerasain, aku ada di mana sih kayak gitu loh, semacam aku ada di mana sih kok rasanya kayak gini gitu loh. Jadi ngeblank, ngomong itu rada ngeblank gitu loh. Terus yang tadinya fresh walaupun udah malam, itu buat aku itu masih sore, jam 12 malam itu ya jam 3 itu jam 2 udah malam Bib. Kalau itu masih sore, kok rasanya kayak gini ya, aku ada di mana. Nah itu aku keinget sama si Sinta, wah kok mikirin Sinta ya, kenapa ya, kemarin kan tadi sore apa kemarin aja habis WA baik-baik aja, tapi nggak apa-apa deh. Itu akhirnya karena memang nggak tahu teman-teman yang lain merasakan hal yang sama atau enggak, aku merasa nggak baik-baik saja gitu kan. Aku langsung pulang, minta izin pulang. Masih sore ngapain jam segini pulang, ada yang kawan-kawan yang lain kan banyak, ada mungkin 8 atau 7 orang lah. Aku pulang ke rumah, terus ambil air wudhu biar tenang. Sempat kita ngadep
ini kan Gusti Allah sebentar, terus pengen diem gitu kan, pengen ya nanti besok buat ngobrol apa gitu kan, dan lain-lain lah, pokoknya banyak hal. Tapi sekali lagi tertuju pikirannya ke sana lagi, ke Sinta. iya ke Sinta. Kenapa ya? Ya wis, akhirnya aku ada rasa ngantuk. Ini pengalaman aja, ini rasa ngantuk yang nggak bisa ditahan, bener-bener nggak bisa ditahan. Langsung aku pegangan handphone, langsung plek di situ juga. Masih belum di kasur, masih di lantai, di dekat sajadah gitu kan. Langsung les tidur. Ini di mimpi, aku nggak mau cerita, yang jelas angel macam-macam banget di mimpi itu. Terus bangun-bangun badan pada sakit semua gitu aja, badan pada sakit semua. Terus nggak lama ini handphone kayaknya ada klip-klip gitu kan, ada pesan masuk entah WA atau apa. Pas tak buka, Mas aku kayak gini gitu, itu dari Sinta. Itu aku kayak gini, nggak ada mukanya, nggak ada wajahnya, dia cuman moto bagian yang digigit itu. Iya, yang digigit itu. Aku kayak gini, wiset. Aku bilang astagfirullahaladzim, udah lem banget, ini gigitan apa? Ini aku nggak apa semata-mata bisa itu. Bahkan nggak ngira itu gigitan, Bib. Ngertinya itu kecelakaan. Ngertinya kecelakaan karena kayak kekoyak, bolong-bolong tapi kekoyak, masih darah itu banyak banget kayak gitu kan. Loh, kamu kenapa? Nggak jawab, dia ngirimin lagi satu lagi, kaki yang ada bulunya. Berarti kan kakinya suaminya. Itu bener-bener di garis itu dua begini, yang lain itu kecil-kecil ya. Yang itu yang dalam banget kayak dibunderin, kayak pakai apa sih, mistar ditaruh di itu, diseret kayak gitu. Kayak diiris dalam, banyak darahnya juga. Jadi dilapin tapi kayak masih merembes darahnya gitu loh. Pada kenapa? Kamu kenapa kok kayak gini? Diam. Akhirnya kan khawatir di sini kan aku. Kamu kecelakaan atau apa? Mas, aku digigit Luna katanya kayak gitu. Aku digigit Luna. Kok bisa gitu kan? Gigit Luna masa sih? Kok nyampe segitunya? Ceritalah si Mbak Sinta itu kan semuanya yang dialamin malam itu yang udah aku ceritain, Bib. Loh kok kayak gitu, sembari cerita aku telepon, aku minta izin, suamimu ada di samping kamu enggak? Iya, aku minta izin, aku mau telepon. Oh silakan Mas, kata suamiku, silakan. Kayak Mas enggak, tetap aja harus minta izin. Kamu punya suami, orang punya suami, kita telepon harus minta izin, ya kan? Enggak boleh kita nelpon istri orang, ya kan? Akhirnya aku nelpon. Terus versinya telepon video call ya, video callan, ada mukanya dia langsung. Dia itu penceria banget, fresh dalam kondisi misalnya ada tekanan, ada masalah pun dia mencoba untuk tegar, ceria, lucu, kayak gitu orangnya. Ini kucing, nah, nyambung banget ya Bib ya. Lagi kita cerita kucing, di luar kucing nyetrum mungkin. Nah udah diam, alhamdulillah udah tenang. Terus dia udah kayak gitu, tapi di sana yang nampak itu bener-bener kacau aku lihat wajahnya itu. Jadi antara dia itu habis nangis lama begitu ya, matanya angel begitu, mukanya angel, emang aslinya angel tapi emang angel lebih angel lagi gitu. Sorry ini bercanda. Dia cakep-cakep cantik, itu mukanya tambah angel banget. Nah, terus ngeliatin, Mas aku kayak gini-gini cerita. Iya aku tahu, udah fotonya udah dikirimin, tapi sembari cerita aku ngeliat kan Bib, oh kejadiannya kayak gini, tolong tanyain ke teman-teman semua, adakah ini hubungannya apa sesuatu, atau aku punya kesalahan apa kok bisa Luna, aku sayang banget sama Luna, sayang banget sama lu, tak perlakuin bisa kayak anakku sendiri. Kok bisa? Iya kayak anak durhaka, aku bilang kayak gitu kan, tak bercanda. Iya kok bisa kayak anak durhaka, tapi enggak, aku masih enggak yakin. Tetap Luna itu enggak bisa melakukan itu walaupun dia hewan, dia ada naluri Mas. Selama ini aku pernah pelihara kucing enggak sampai segitu nyampe. Ada kucing liar gigit anak kecil aja karena memang diperlakukan kasar sama anak kecil tersebut. Ini dia baik-baik aja. Iya aku ngerti. Nah kamu ada peristiwa apa? Enggak ada Mas. Terus akhirnya udah tak tenangin ngobrol. Terus akhirnya di berikutnya aku nggak telepon lagi, yang penting berusaha nenangin. Nanti kita cari bareng-bareng solusinya apa, kenapa kayak gitu. Tapi aku nggak pengen sendiri, pengen sama teman-teman juga biar nggak salah kayak gitu kan.
Oke, lanjut. Akhirnya si Sinta gimana solusinya? Ketemu Mas Ayung, Waktu itu nanya pagi. teman-teman juga. Ya, waktu itu masih pagi dan ada beberapa teman yang memang aktivitas kerja pagi juga. Terus ya banyak hal lah, yang jelas aku waktu itu juga sama keluarga, aku nggak bisa ninggalin juga. Ada orang tua juga, semuanya lah, bahkan ada tamu. Akhirnya nanti kira-kira nanti sorean aku bakal, entah siapa aja yang bakal aku temui pertama, apakah Mas Tommy, apakah Protwi, apakah Iya, Mas Wandu, sama asal anak-anak Nilo ya. ya yang jelas kan sehari itu kita emang satu kampung. Akhirnya di jam-jam mungkin jam 12-an ada WA lagi. Ada WA dari Sinta begitu ya. Dia semacam gimana ya Bib, ada mulai prasangkanya udah keluar gitu. Mas, ini aneh, bener-bener aneh, dan ini kejadian di luar nalar. Aku sampai sekarang bener-bener masih ketakutan, masih ada rasa takut. Jadi gini Mas, ada korelasinya apa enggak? Kemarin tuh aku ngalamin kejadian kayak gini. Oh, Kayak gitu termasuk loh. ya ibu-ibu marah-marah itu ya. Iya, ibu aku lagi ngerias ibu-ibu yang marah-marah itu. Aku lagi ngerias, ada ibu-ibu lah ke situ, ibu-ibu cantik minta diriasin gitu. Terus datang sama keluarganya, termasuk salah satunya aku kenal. Itu nggak tahu, semacam aku tuh ngeliat ada sesuatu yang masuk sama mereka begitu, tapi nggak jelasin detail kayak tadi. Jadi makhluknya nggak jelas, tapi ada yang masuk kayak gitu loh. Nah setelah itu ada orang yang nggak tahu entah berantah begitu ya, itu tahu-tahu marah-marah, katanya keluarganya atau anaknya, tak tanyain itu dia nggak jawab, hancur riasannya gara-gara dirias sama aku kayak gitu loh. Itu aku kan bingung banget, aku nggak bisa, aku nanyain anaknya namanya siapa, di kampung apa, itu nggak jawab juga. Ada musik di luar, Bib. Bentar dulu Bib. Belakangan lagi banyak orang ini Bib. Iya. Ada orang hajatan juga, kadang-kadang orang nyari rezeki di luar. Soalnya lagi kenceng ya, kedengeran dari sini ya. Ya lanjut lagi Bib, si Mbak Sita itu akhirnya nanyain gini, Mas, aku ngalamin kayak gitu, apakah ya ini juga pantas? Aku maksudnya aku berprasangka rombongan yang datang ke tempat komor ya si ibu itu, terus ada sesuatu yang kayak masuk ke dalam rumah. Tapi yang setelahnya aku mau megang ibu terus ada ibu-ibu lagi, tapi ini nggak cakep lah, ibu-ibu rewel gitu, marah-marah, katanya riasan aku itu nggak beres, bikin malu dan lain-lain. Itu dia ngancem Mas, dia ngancem kalau ada apa-apa, pokoknya awas kalau kamu nggak tanggung jawab, nanti kalau ada apa-apa gimana, tanggung sendiri katanya begitu, kalau ada apa-apa tanggung sendiri. Loh kok aku nanyain yang dirias itu siapa, di kampung mana, dia langsung pergi aja, pokoknya kamu harus tanggung jawab. Apa iya maksudnya, ini maaf banget tuh Mas, maksudnya sepengetahuannya dengan apakah perempuan ini ada hubungannya yang marah-marah sama aku, apakah juga sosok yang nggak jelas itu Ya, ada itu dua kemungkinan. kemungkinan sesuatu yang dibawa sama perempuan yang ngomelin aku itu, tapi dia masuk duluan hampir barengin sama tamuku sebelumnya. Oh iya ya, ya lumrah sih berprasangka kayak gitu, tapi tetap aja berprasangka baik. Pastinya begini, pastinya yang pasti sih aku ngomong dari pendapat aku sendiri. Aku pernah ngalamin kayak gitu, bahkan di ngobrol juga diceritain. Aku pernah jatuh dari atap, nyampe mungkin sembuh 2 bulanan baru enakan begitu. Tapi tetap ngobrol di sini kan, tetap ngobrol berangkat. Semua itu kepastian memang harus terjadi kayak gitu, termasuk kamu harus ngalamin digigit sama si Luna. Yang pasti seseorang yang kita sayang punya kesempatan lebih besar buat nyakitin kita. Rasanya gitu loh, rasanya beda sama orang lain gitu kan. Termasuk kucing itu disayang sama kamu, rasanya itu lebih menyakitkan. Kok bisa, kok mentolo, kok tega begitu ya. Tapi beruntung kamu nggak nyalain dia. Tapi kejadiannya memang harus seperti itu Sin. Tapi selebihnya aku nggak bisa jelasin sekarang. Aku nunggu konfirmasi sama teman-teman dulu, nggak mau memutuskan kayak gitu loh Bib. Akhirnya sampai di situ kita nggak kontak. Sorenya aku keluar nyari mangsa. Ya maksudnya temen sama siapa aja yang bisa aku temuin dari keempat, dari ketiga orang tersebut. Akhirnya aku
ke tempatnya butuh yang sepi begitu ya, dia lagi kerja, kayaknya sih lagi kerja. Pas balik lagi muter balik itu tadinya sepi di rumahnya Bro Wandu, ternyata Bro Wandu sama temennya. Bro Andi sama Sandi dia lagi boncengan, aku langsung woi mantap ulo marani gebuk aku bilang. Apa ulo marani gebuk? Nyambut gawe aku bilang kayak gituin. Ini ada perkara nih begini. Wis gawe kopi sih, bikin kopi. Akhirnya aku sama Bro Wandu, Duh, ada gini tak jelasin semua yang kayak tadi. Ya Om, kelihatan udah kelihatan kayak gitu. Ya wis, emang harus kejadiannya kayak gitu kan. Ya memang masalahnya bukan kayak gitu, bukan harus dan enggak harus. Ini harus karena memang ada penyakit medis yang harus disembuhkan sama medis. Nah yang gaib ya harus gaibnya dikeluarin biar medisnya bekerja kayak gitu. Iya sih ada. Ya udah kita beresin yang itu dulu, yang di Mbak Sinta. Akhirnya kita beresin yang itu. Walau alam ya, walau ini pendapat bukan kita sosokan. Akhirnya udah selesai, kita kontak secara batin juga sama Mas Tommy. Oke kayak gitu kan. Terus akhirnya oke Nduk, ini dari siapa kayak gitu. Tapi jangan ramai gitu kan. Oh habis ngerias siapa dia kayak gitu. Habis ngerias siapa dia? Yes, berarti kan sependapat sama yang aku lihat. Tapi dikuatkan Bro Wandu, kita kontak yang lain juga. Iya. Jadi nggak ada yang bersalah kayak gitu loh. Kenapa nggak ada yang bersalah? Orang yang datang itu marah-marah itu ternyata yang ngerias bukan Cinta. Jadi orang lain. Beda-beda orang ya. Jadi yang di pawon, yang di dapur itu ngomong itu asal-asalan. Yang lihat mantan paling populer ya Sinta. Asumsinya dia gitu. Iya, dia orang belakang yang bagian isu-isu masak nggak tahu masalah rias menias. Tapi nyatanya bukan Cinta. Itu memang orang seberang jauh lah beberapa desa. Itu malah belakangan sini orangnya nanti ada rencana mau minta maaf kayak gitulah kata-katanya. Kalau misalnya nggak minta maaf juga nggak apa-apa. Terus yang kedua lagi, Luna nggak bersalah yang jelas, karena Luna dimanfaatkan sebagai media ya, sebagai media untuk menyerang si Mbak Sinta dan suaminya. Ibu-ibu tadi yang merias itu juga nggak salah kayak gitu loh, angel kan tak terangin sama Sinta kan, maksudnya kok jadi nggak salah semua, yang salah siapa kayak gitu. Ya nggak ada yang salah, emang harus kejadian kayak gitu. Cuman kan begini, kamu itu punya sesuatu dalam dirimu. Sejak awal aku udah cerita begitu ya, dari leluhur, dari memang kejadiannya kayak gitu. Dilalai sama ibu-ibu yang dirias itu, budenya Diana dia punya pegangan atau apalah sesuatu untuk walau alam, untuk kecantikannya, untuk segala hal yang sifatnya dunia itu bentrok sama ini, sama yang sesuatu yang di dalamnya Mbak Sinta. Jadi perpanjangannya Mbak Sinta secara dulu dia nggak ngerti masalah apapun, nah pokoknya dalamnya itu pada ribut sendiri gitu loh, perang bib. Akhirnya mungkin ya tadi kan kalau kita sebagai muslim sering kan rasanya kayak anjing, terus kuda, singa, pokoknya hewan-hewan yang seperti itu yang bercaling kadang-kadang bisa buat nyipat bangsa mereka gitu loh. Termasuk ini kucing bisa seperti itu ya kan bib, kan seperti itu kan kisahnya. Akhirnya dimanfaatkan melalui Luna untuk menyerang. Makanya itu lukanya nggak lumrah, kucing ganasnya juga nggak lumrah kayak gitu loh. Oh kayak gitu ya Mas. Iya, jadi kamu yang nggak salah, tapi kamu juga salah. Kok salah? Aku salah. Ya aku pasti salah. Aku banyak kesalahan. Apa aku tolong dibantu. Maksud kesalahanku apa? Kan sejak dulu udah diomong. Kamu sering ngerias orang yang ada pegangannya. Ya kan? Kamu ngalamin hal ini, hal itu. Terus kita udah ngomong, kalau sebelum ngerias ada doanya. Kayak gitu loh. Ada doanya minta sama Gusti Allah Ta'ala. Terus ada juga, ini aku nggak bisa ngomongin keluar, tapi supaya nggak bentrok sama pegangannya mereka. Langsung wala iya lali aku lupa. Mungkin karena saking sibuknya dia nggak mendawamkan doa itu dengan yakin, bahkan sama sekali nggak main pegang aja gitu loh. Akhirnya kayak ruang yang di batinnya si Mbak Sinta kebuka, sini yang tulis kebuka, akhirnya kayak gitu. Serangannya lewat kucing, lewat Luna. Tapi alhamdulillah
ada dia punya leluhurnya juga wallahu alam datang terus ngasih solusi ini obat dari kami kayak gitu. Tolong secara batin diinin. Ya cepet banget mengering. Lukanya mending sedalam itu mendingan kayak gitu loh. Ya ini masih recovery, moga-moga Mbak Sita sama suami cepat-cepat kembali sehat. Di luar sana banyak para ukti-ukti juga job. ibu-ibu yang apalagi menanti ini ya. musim-musim jobnya lagi rame-ramenya. Ya, kasihan bukan apa-apa kalau situ Mbak Sinta hartanya masih banyak. Tapi kalau misalnya ibu-ibu takut nggak cantik kalau kediri sama sampean gitu ya Bib ya. Itu aja Bib ceritanya Bib. Kita doa bersama aja untuk kita semua biar terhindar dari semacam itu. Itu ya Bib ya. Oke. Makasih Mas Ayung ceritanya nih. Oke nih, makasih juga buat kawan-kawan semua yang udah mantengin di channel Ngobrol, dan selamat datang juga buat kawan-kawan yang udah baru datang ya Mas Ayung ya. Oke. Mungkin sekian dari kami, sampai jumpa di Ngobrol berikutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.